Ya. Nanti bilang hadir, dan yang bilang yang nggak hadir, alasannya apa gitu ya? Apa? Yang pertama, Arya Abrari Putra. Mana orangnya? Katakan dong. Terus yang kedua, Ahmad Afiqul Fatan. Oke, Fakri Ahlayan. Fatir Hasbullah. Oke, mulakan. Terus Hendra Ardiansyah. Hendra? Hera Setiani. Kalila Larasati. Hadir. Oke, terus Keiki Olivia. Hadir. Litisha Karisa Putri. Oke, Lutfia Mahdia. Hadir. Muhammad Amsyar Razak. Muhammad Dias Pratama. Muhammad Junaidi. Nasriya Putri. Kenapa? Sakit ya. Oke. Rio Saputra. Ria Hadi Pratama. Saidi Ahyar. Mana Saidi? Ria Handayani. Ria Nisa Dian Permata. Berarti yang nggak masuk cuma Nasriya Putri. Oke. Alhamdulillah hari ini lebih baik ketimbang hari kemarin. Kemarin yang nggak masuk berapa? Sakit. Sakit. Terus Bakong. bangunnya kesiangan karena begadang ya? Ya. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi yang akan dibahas pada hari ini, Ibu akan mengulang materi yang kemarin. Kemarin tentang apa? Kiamat. Dari akhir. Masih ada yang ingat tahapan-tahapan setelah kematian itu? Tahapannya di mana aja? Alam kubur. Yang kedua yaumul ba'ats. Yang ketiga yaumul mahsyar. Yang keempat yaumul mizan. Dan yang kelima surga atau neraka. Oke, sekarang kita akan belajar bab 2. Tentang apa itu? Jujur dan menepati janji. Oke. Jujur nih sama Ibu, siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Kenapa? Bakong. Bangun tidurnya jam berapa? Setengah 8 kok bisa bangkong bangunnya? Bisa mati. Oke, coba kalian buka halaman 29. Ini kan di sini ada dialog Islami, percakapan antara Minha dan Ibu. Nah, apa yang belum praktekkan baca di sini? 2 orang. Siapa? Benar. Ya, oke. Sama siapa? Ya, oke, kamu baca. Jadi baca Ibu Muna. Rasul sallallahu alaihi bersabda, kejujuran adalah membimbing kita kepada kebaikan. Ya, berarti ya. Yang lain dengerin ya. Kita mau baca dialog ini. Siapa yang jadi Ibu Muna? Ini jadi Dona, jadi Ibu. Oke, ya mulai dari Ibu Muna. Iya, langsung. Rasulullah SAW dengerin ya. Nanti Ibu tanya akan membimbing kepada kebaikan. Kebaikan akan membimbing ke surga. Kamu ingin masuk surga kan? Tentu Bu Muna. Ibu berpesan, jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua, teman dan kepada semua manusia. Terima kasih Bu Muna, saya akan berusaha selalu jujur. Islam melarang umatnya untuk berdusta. Saya pernah mendengar bahwa ada bohong yang diperbolehkan dalam Islam. Bagaimana penjelasannya Bu? Pertanyaannya bagus ya. Berbohong demi kebaikan diperbolehkan dalam Islam. Contohnya kita berbohong
begitu ya, Bu. Lalu apa hikmah berperilaku jujur? Bagus. Perlu kamu. Bagus. Perlu kamu ketahui bangsa Indonesia merindukan pemimpin yang jujur, adil, dan amanah. Iya, Bu. Kita semua tahu bahwa pemimpin yang jujur akan dicintai rakyatnya. Baik nih ya, selamat melanjutkan aktivitas Ibu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan. Jadi kisah ini ada yang bisa menyimpulkan berbohong itu dosa. Salah atau benar? Salah. Boleh nggak berbohong untuk kebaikan? Boleh. Contohnya apa? Berbohong dalam menyelamatkan diri dari perampok. Iya, jadi berbohong yang diperbolehkan yaitu ketika ingin menyelamatkan seseorang yang mau dibunuh dari perampok. Oke, jadi berbohong itu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, tapi ketika sedang terpencil atau terpepet, maka berbohong itu diperbolehkan asalkan menyangkut nyawa seseorang. Coba kalian buka halaman ke-31. Di situ ada perintah untuk selalu berkata benar, yaitu Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70. Semuanya bisa baca Quran kan? Bisa. Oke, kalau gitu kita baca bersama-sama ya. Dengan ketiga mulai. 1, 2, 3. Ada yang mau baca artinya? artinya, Ya, silakan ketua kelas. wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, jadi usahakan kita setiap berbicara itu kita harus bicara dengan yang benar. Jangan berbicara yang bohong. Oke, di sini kalian coba buka halaman yang ke-30 itu pengertian dari jujur. Saya mau baca. Jujur adalah. Ada yang mau baca? Yuk, silakan. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang mukmin. Lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melarang umatnya berkata dusta. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah berkata dusta. Jadi kebalikan dari jujur adalah dusta. Dusta itu sama dengan apa? Berbohong. Orang yang suka berbohong disebut orang yang Dusta. di sini orang munafik. Ada 3 ciri dikatakan orang munafik. Yang pertama, apabila dia berkata, dia berbohong. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dia diberi kepercayaan, dia mengkhianati. Nah, kalian mau nggak disebut orang munafik? Enggak. Ya, maka kalau kita tidak mau disebut menjadi orang munafik, kita harus menjauhi perkataan bohong, ingkar janji, dan tidak menepati janji.
melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang beriman. Orang beriman pantang untuk ingkar janji. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang munafik. Oke, udah begitu. Mengingkari janji itu juga sama seperti ya sifat yang harus dijauhi. Di sini Ibu mau tanya, siapa yang suka berbuat berjanji tapi tidak pernah ditepati? Siapa? Ada nggak? Rio. Rio. Janji seperti apa? Berjanji nanti kamu kalau ikut aku berangkat bareng aku beliin es. Tapi ternyata enggak, itu udah janji dan tidak ditepati. Orang yang sudah berjanji dan tidak menepati itu sama seperti orang yang mempunyai hutang dan harus dibayar, karena janji itu wajib untuk ditepati. Nah, kalau kita tidak mau, tidak bisa menepati atau kita ingin berjanji kepada seseorang, contoh Surya ingin mengajak Rio untuk pergi ke badminton bareng. Nah, apa yang harusnya Rio ucapkan? Insya Allah. Kenapa? Karena ketika iya aku besok bakal datang, belum tentu dia bisa datang. Makanya kita harus mengucapkan insya Allah. Insya Allah artinya apa sih? Insya Allah artinya semoga Allah menghendaki. Coba kalau seandainya kita udah berjanji kita bakal datang ke acara badmintonan, ternyata kita sakit, nggak bisa datang, itu kan udah mengingkari janji. Makanya ketika kita ingin diajak seseorang, kita harus mengucapkan insya Allah. Gimana kalau mau nyanyi? Enggak? Tapi sebelum kita nyanyi, itu mana dulu? Ada yang belum paham tentang materi menepati janji? Paham? Kalau udah, kita nyanyi bareng-bareng ya. Dapat kalau yang lagunya gini. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku sedih, masih gini. Bila ku lupa, astagfirullah. Nah, jadi kita usahakan apa yang kita ucapkan itu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Contoh, dan ini dari kalian banyak nggak yang sering berbicara kotor? Banyak. Nah, daripada kita bicara kotor, kita lebih baik nerapin kalimat alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Nah itu selain hati kita tenang, juga akan menghapus dosa-dosa kita. Contoh, ketika kita mendapatkan rezeki, kita mengucap apa? Alhamdulillah. Ketika kita ditimpa musibah, kita sebenarnya apa? Astagfirullah. Bisa juga innalillah. Oh enggak nyanyi? Nyanyi yang tadi kalau terima Faiza. Oh enggak? Tulis. Apa? Teknik enggak ada lagi itu ada semua enggak boleh teknik-teknikan. Enggak ada. Kalau nyanyi yang kiranya mendidik itu enggak apa-apa, tapi kalau nyanyi yang membazir itu enggak boleh. Oh enggak, kalau mau ibu tulis kalau enggak. Kalau enggak mau kita tulis. Tulis dari baru-baru. Nyanyi aja. Oke.
Oke, kelihatan ya? Ya. Nyanyi ya bareng-bareng ya. Aku senang. Kalau kita senang kita mengucap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita lupa, Astagfirullah. kalau kita berjanji, Insyaallah. terus kalau kita bersedih, Hasbunallah. oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Bila ku senang, bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila ku sedih, hasbunallah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Bisa ya? Oke, kata-katanya 1, 2, 3. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila ku sedih, hasbunallah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Nah, ibu inginnya kalian ketika mengucapkan kata-kata sehari libatkan kata-kata ini. Alhamdulillah, astagfirullah, insya Allah. Biar apa? Itu juga sama dengan kita berzikir. Mau nggak kalian cuma ngobrol tapi dapat pahala? Mau. Ini kita terapkan kata-kata ini. Alhamdulillah artinya apa? Yo apa? Segala puji bagi Allah. Astagfirullah. Paham? Maha suci Allah. Ya Allah, ampunilah. Bisa. Insya Allah. Tadi apa yang disebut? Ketika Allah menghendaki. Hasbunallah. Cukuplah Allah penolong kami. Jadi, pokoknya ibu nggak mau kalau ada kata-kata kotor keluar dari mulut kalian. Jadi kalau ketika bengkel atau marah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, itu ya. Karena waktunya masih ada sedikit, ibu mau coba melihat seberapa paham kalian tentang materi jujur dan menepati janji. Coba kalian buka halaman 38. Kita kerjakan bersama-sama. Yang ketemu? Siapa itu yang kalian ditaruh di meja itu? Siapa? Satu. Yang lagi satu. Yang pertama, sifat orang yang berkata sesuai dengan kenyataan disebut Jujur. Oke, yang kedua, orang yang berkata dusta merupakan salah satu contohnya. Yang ketiga, menurut Quran surat Al-Imran
Kelima, Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70 menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang untuk beriman untuk Bertakwa dan berbuat kebaikan. bertakwa dan berkata Benar. yang D ya. Yang keenam, ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat disebut kelima. Yang ketujuh, seseorang yang ingkar janji berarti memiliki sifat berikut ini merupakan salah satu akibat ingkar janji bagi diri sendiri adalah yang kesembilan, menurut hadis riwayat Bukhari, orang yang terbaik di antara kita adalah Orang yang selalu berjanjinya. orang yang paling baik menunaikan Janji. Siapa yang apa? Yang apa? Terus yang ke-10, apabila berjanji sebaiknya mengucapkan Iya. Oke, sampai sini paham? Ini petik lele. Oke, kalau gitu ada yang ingin ditanyakan? Ada ya? Materi selanjutnya tentang apa? Apa? Ini bentar lagi silakan. Besok hari apa? Oh, besok ada kegiatan, kalian wajib hadir. Dan besok kita kolek sama SD, MI, TK kolek. Jadi bisa hadir. Nanti kakak-kakak dari kita akan